Saya terima kasih terutama pastor that invited me untuk ask me to make a sermon. Today I feel so happy because I have two special, singing and sermon. Actually singing, sermon, or witnessing. That's the best word that I can give, that witnessing. Terakhir saya bicara di puluhan ribu anggota waktu itu pada tahun 2005, pada waktu saya masih aktif di partai politik. Jadi tahun 2000 sampai 2010, ketua umum saya waktu itu namanya Megawati Soekarno Putri memberikan SK saya sebagai ketua partai di Amerika Serikat. Izin, Church izin saya mau bicara yang lebih ke dunia. Dan waktu itu memang saya menjadi seorang aktivis untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran dunia atau justice from the world and justice in church. Jadi waktu itu kedua terakhir saya, Ibu Mega melalui moderator bilang, suruh orang Amerika itu bicara. Saudara, kalau di partai, kita itu harus teriak. Harus teriak. Saudara tahu kalau di partai merah itu kalau teriak, seperti Martin Luther King, kalau dia bicara, dia free at last! Free at last! Kalau di Indonesia merah itu dia bilang, merdeka! 3 kali harus bicara begitu. Bung Karno itu memang presiden kita pertama, selalu dia bilang, tiap kali dia berpidato, dia selalu bilang, merdeka. Kenapa kita harus bicara merdeka? Kita harus tahu dong, secara akademis ya, saya mau agak sedikit ke akademis. Kenapa? Latar belakang apa? Kita tahu bersama kita dijajah oleh Belanda. Perjuangan daripada founding fathers kita, perjuangan dari Tan Malaka, dari Syahrir, dari Hatta, dari you name it. Dr. Samratulangi untuk berjuang, untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan freedom. Saudara sekalian, paragraf terakhir dari Daniel 12 ayat 4 itu ialah pengetahuan bertambah. Knowledge shall be increased in the last days. Daniel, he was a prophet, and he was a menteri juga dia, ya, advisor for 4 kings, prime minister. Boleh dikata kalau zaman sekarang, kalau raja itu, prime minister itu as a president, sebagai presiden, dia pelaksana. Jadi Daniel ini dia menjadi prime minister di tiga raja yang kita tahu, dari Nebukadnezar dan seterusnya. Saya bicara kepada Pastor Mike, saya bilang strength point saya itu lebih kepada yang saya suka juga, strength point saya yang saya suka juga adalah tata negara, public policy. Waktu saya di partai, tiap tahun 4 kali rapat kerja nasional. Mereka bilang Rakernas. Dan selalu itu kita diajar bagaimana menjadi pemimpin. Tapi yang saya melihat dari sisi negatif itu, saya lihat strategi-strategi, taktik-taktik yang mana kita bagaimana menjatuhkan seseorang. That's the party politik.
partai politik begitu. Dan sekarang saya mau bawa ya secara sedikit ke akademis terhadap sejarah Amerika Serikat. Karena kita hidup kegelisahan kita di Amerika atau kegembiraan kita di Amerika, tentunya secara akademisi kita harus jawab itu. Kenapa kita di Amerika? Why we are in United States? Why? Kita tahu tujuan kita di Amerika adalah faktor ekonomi. The aspect of economy, that's why we are here. Tell me the truth. The factor of how to change the life in economic speaking, secara ekonomi. Tentunya secara akademis juga, secara pikiran sehat, atau Rocky Gerung bilang akal sehat. Rocky Gerung itu kata beberapa penalis di Amerika atau beberapa narasumber katakan bahwa Rocky Gerung itu adalah filsafat agung, filsuf agung. Ada yang bilang begitu. Harus ada akal sehat. Kenapa kita hidup di Amerika? Harus ada akal sehat. Kenapa kita cemas di Amerika juga? Jadi kita harus pelajari sisi positif dan sisi negatifnya. Saya mau bawa ke latar belakang, saya cek waktunya. Latar belakang Amerika. Amerika ini dibentuk oleh filosofer dua orang. Filosofer dua orang namanya, kalau Anda pernah dengar, namanya ialah Montesquieu. Pernah dengar Montesquieu? Kalau Henry pasti tahu Montesquieu. Dan kedua adalah John Locke. John Locke. Jadi Montesquieu, teori dia itu adalah, atau doktrin dia, atau teori ya yang dipertahankan dia pada waktu dia di Prancis, dia seorang hakim, ialah check and balance. Ialah di Amerika yang kita lihat kadang-kadang di Washington suka argue antara presiden, kongres, dan pengadilan. Jadi teori Montesquieu ini, kalau orang-orang hukum, kalau dia mau kuliah, ambil master degree atau tata negara, doktor degree, mereka ke Prancis. Teman-teman saya banyak di partai, mereka itu lulusan-lulusan Prancis, dan mereka pelajari Montesquieu. Teori Montesquieu itu yang diilhamkan atau diinspirasikan kepada Thomas Jefferson. Sudah tahu kan Thomas Jefferson, dia adalah Menteri Luar Negeri dari Washington, George Washington, presiden pertama Amerika. Dan dia menjadi presiden ketiga. Dan dia yang menulis Constitution of America. Konstitusi Amerika Jefferson yang menulis. Nah, inspirasi itu dia dapat dari dua orang ini, yang saya belum sebut, John Locke. Jadi Montesquieu itu dia buat bagaimana the separation of government. Ya, ada DPR, ada presiden, dan ada pengadilan. Itu seimbang teorinya itu. Tapi ada latar belakang. Kenapa Montesquieu itu dia juga bukan bikin teori dan dia mempertahankan akan prinsip-prinsip itu? Karena latar belakang ialah kita tahu kerajaan itu yang tirani. Kerajaan itu tirani yang mengkungkung rakyat itu untuk supaya mengikuti raja. Tapi kalau John Locke, nah itu Montesquieu, teori Montesquieu di mana, maaf, ini pengetahuan untuk tata negara, karena kita hidup di Amerika. Kenapa Amerika bisa makmur? Karena dia punya sistem yang baik. Saya bilang baik, Montesquieu. Jadi ada keseimbangan, check and balances, keseimbangan antara presiden, DPR, dan pengadilan. Teori John Locke
adalah separation of church and state. Ya, government. Itu teori John Locke. Salah satu teorinya. Banyak teori. Dan John Locke ini latar belakang juga di Inggris. Dia dari Cambridge University. Dia adalah physician, dokter. Kalau Montesquieu dia judge, hakim. Kalau John Locke dia backgroundnya ialah sebagai dokter dan filosofer. Jadi inspirasi dua teori ini diambil oleh Thomas Jefferson. Dia menulis konstitusi, terjadilah kebebasan untuk berbicara, freedom of press, freedom of religion, freedom of everything. Nah, akhir tahun 1800-an setelah Civil War itu perang saudara ya, tahun 1860-an ya, dan berakhir 1865-an habis. Dan pada akhir 1800-an itu muncullah 4 orang yang bangun ekonomi Amerika. 4 orang yang bangun Amerika. Tapi sebelum saya yang bangun Amerika ekonomi ya, in term of economic, the 4 pioneers that built American economy. Ada 4 orang. Tapi sebelum saya ke 4 orang itu yang membangun ekonomi, makanya kita di sini kan. Kenapa Amerika makmur? Karena ada 4 orang pionir yang membangun Amerika pada akhir tahun 1800 sampai permulaan. Kita harus terima. Dan benar, teori Montesquieu dan teori John Locke itu berjalan sampai hari ini. Ya, berjalan sampai hari ini. Kebebasan beragama. Kita bisa buka gereja Advent, kita bisa buka Pentakosta, kita bisa buka Katolik. Salah satu yang paling jelek kebebasan ini kita bisa buka. Mereka bisa buka Satanic Church, gereja setan. Itu dampak negatifnya. Jadi banyak sekali positif, banyak sekali negatif. Dampaknya ya freedom of religion. We can establish as many church as we want, as many beliefs that we want to do. Bebas. Tapi that's America. Oke, saya kembali ke yang saya sebut tadi, ada 4 orang yang membangun ekonomi Amerika. Betul-betul menjadi impact, menjadi ikon. 4 orang ini menjadi ikon ekonomi di Amerika. Yang pertama ialah Cornelius Vanderbilt. Masih ingat saudara-saudara? Cornelius Vanderbilt. Dia itu seorang yang umur 12 tahun dia sudah bisa loan $100 untuk membeli steamboat. Jadi dia itu di perkapalan, ya, dia di transportation. Terus yang kedua, ada Vanderbilt University sekarang, uangnya itu di donate ke university. Yang kedua ialah JP Morgan. JP Morgan, John Pierpont Morgan, dia itu bagian, sudah tahu. Sekarang kan JP Morgan itu Chase Bank sampai sekarang. Dia pernah bail out tahun 1903, dia pernah bail out Amerika yang bangkrut. Hanya seorang ikon yang bisa membail out Amerika yang resesi waktu itu. Cek di sejarah. JP Morgan. Yang ketiga, yang kita tahu, Rockefeller, John D. Rockefeller. Dialah yang the Lord of Oil. 90% waktu itu dia menguasai oil semua. Rockefeller, Black Gold. Dan keempat ialah Andrew Carnegie.
Andrew itu di steal. Tahun 19 akhir 18 dan permulaan tahun 1900 dia yang bangun New York. Dia yang bangun jembatan-jembatan karena steel. Dia yang membangun Crepers, high rise di New York. Yang artinya sejarah yang kita perlu tahu juga. Ada 4 pionir yang membangun negara Amerika secara ekonomi. Kalau sekarang kita sudah punya Bill Gates, punya Elon Musk, kita punya Buffett, kita punya Facebook, Mark Zuckerberg, kita punya Steve Jobs, Apple, kita punya, you name it. Nvidia sekarang yang hebat. Nvidia itu networknya ada 4 triliun lebih. Oh, Indonesia GDP-nya itu hasil, maksudnya income negara itu per tahun cuma 1 triliun. Makanya Indonesia memang masuk di G20 ya. G20 itu artinya negara yang punya 1 triliun omsetnya per tahun, dia bisa masuk di G20. Anyway, jadi kita melihat bagaimana sejarah Amerika, pionir yang membangun Amerika. Dan kita tahu sejarah, atau perlu kita tahu siapa yang menguasai keuangan di Amerika, di dunia ini. Currency apa? Uang apa yang kita pakai? Kalau kita ke Indonesia kan kita tukar dolar kan? Tapi kita harus tahu juga sebelum dolar itu apa? Yang kita ingat, the mighty of pound sterling. Tahun 1700-an sampai pertengahan 1900. Pound sterling yang menguasai. Jadi bukan Amerika, bukan dolar. Tapi ada sebelumnya juga. Ada sebelumnya dari Gulder. Saudara tahu Gulder? Belanda dia jajah banyak negara dan dia dominan saat itu. Dia dominasi betul-betul keuangan. Dan sebelum itu ada Spanyol juga. Dan pertama tahun 1430-an ada Portugal. Jadi Portugal sebetulnya yang menguasai keuangan dunia pertama. Tapi saudara sekalian, kita menghadapi dan merasakan kemakmuran ekonomi Amerika. Kemakmuran ekonomi Amerika. Itulah alasan, salah satu alasan ya, selain secara ekonomi yang bisa merubah kita dan kebebasan. Saya waktu jadi aktivis dulu pernah saya melawan rezim negara Indonesia. Pada waktu saya mau perpanjang paspor saya tidak dikasih, saya dicekal tangkal namanya. Anyway, tidak perlu cerita itu lagi. Tapi saudara sekalian, kita hidup di dalam politik negara. Saya mau tanyakan kepada saudara atau saya, kita berpolitik? Saya jawab, yes. How? Bagaimana kita terlibat politik negara? Politik negara itu yang mungkin kita tidak vote, kalau saya vote, yang lain mungkin hanya melihat saja tapi sebetulnya politik negara itu yang saya boleh secara instan bahwa kita itu masuk di dalam politik negara ialah kita bayar pajak. Kita mengikuti hukum-hukum Amerika. Itu politik negara. Siapa nggak bayar pajak di sini? Saya pikir 99% kita bayar pajak. Tapi saudara sekalian, saya mau kembali ke beribu tahun lalu. Ada satu raja, seorang raja yang bikin makmur daerah dia. Seorang raja yang bikin makmur negara Israel. Sudah tahu raja siapa dia? Yang dia waktu Tuhan tanya kepadanya,
kau mau apa? You can have everything in the world. You can have apa saja yang kau mau di dunia ini. Dia hanya mau wisdom. Tapi bukan wisdom saja sebetulnya. Secara ekonomi, dia mendapatkan kekayaan, the richest, the wealthiest man in the history of the kingdoms in the Bible. Correct me, Professor Wauran is a doctor in ministry. Dan dia punya strategi ekspor impor. Walaupun dia pakai lobby salah satu istri dia, princess dari Egypt ya, yang sebenarnya Tuhan tidak suka. Dia itu punya istri-istri dari as a foreigner's wife. Tuhan sebetulnya melarang itu, tapi yang saya mau bicarakan di sini bagaimana Sulaiman, dia bangun Israel. Memang ayahnya Daud bilang, ya kau yang akan bangun the Temple of Jerusalem. Tapi bukan artinya begini, oh karena Anda yang diberikan tugas untuk bangun the Temple of God di Jerusalem, terus emasnya turun dari langit, atau harta-hartanya digali saja? Tidak, saudara. Dia itu punya strategi untuk trading, ekspor impor. Dicatat di dalam Alkitab, saya tidak perlu baca, di dalam 2 Tawarik dan di 1 Raja-Raja 9 ayat 28, 2 Tawarik 9 ayat 28 sama, menyatakan bahwa dia punya strategi untuk bagaimana levering, mereka bilang levering the market. Dia bisa menguasai utara dan selatan. Di dalam Alkitab bilang dia pergi ke Arabia, Afrika, India, Egypt, Mesopotamia. Jadi betul-betul dia itu seorang pebisnis. Dia punya talented untuk berdagang. Nah, makanya melalui income itu, trade, dia pajakan, dia tax those importer. Dan pernah saudara tahu nggak? Dia punya 40.000 kuda. Itu hasil ekspor juga. Jadi trade. Dia punya komoditas, dia juga bisa trade sama negara Arab, Afrika, dan lain-lain. Jadi seorang yang dikasih wisdom kepada Tuhan, dari Tuhan, untuk dia bisa memutuskan segala sesuatu secara wise, tapi dia diberikan oleh Tuhan kepintaran untuk berbisnis waktu itu. Dia punya, menurut, saya belum pernah baca, tapi menurut saya lupa pendeta ulung kita di Amerika itu, anyway, dia bilang dia itu kalau uang sekarang itu dia punya $1 billion, $100 billion. Saya lupa pendetanya almarhum. Tapi memang di Alkitab bilang dia is become a wealthy. Kita di dunia ini, kita mau mencari kebenaran. Kita mau mencari where is the genuine of truthfulness. Di mana kita bisa dapatkan kebenaran itu? Saya sudah keluar, join organisasi politik, tapi pada waktu saya, pada tahun 2010, tanggal 1 Juni, saya kena jantung. Saya mendapat heart attack.
Dokter katakan kepada saya bahwa saya hanya mendapatkan kehidupan yang hanya 20% waktu itu. Dan kalau Anda terlambat 20 menit, you will pass. Waktu saya sampai di emergency, saya dibawa ke operasi room. Saya merasa dada saya tekan. Saudara, kalau dapat heart attack, it's pressure di dada. Tapi hati saya nggak pressure. I'm telling you the truth. My heart is feel good di dalam hati, tapi jantungnya sakit. Tapi di dalam hati itu tidak. Waktu saya dibawa, saya serahkan kepada Tuhan. I surrender to God 100%. And I don't care if I die. And the Bible promised to us. Because the Bible is truth. I believe in God and I surrender to God. But I have one request to God. Please God, give me chance. My friend, waktu saya dioperasi, kardiologis bilang, itu mampet. Itu harus stand. Potong di sini, masuk kateter namanya itu, harus stand. How do you feel? I feel so good. I say thank God. And thank you God. I always say that many times that you give me a chance to live. Until today, 15 years, I still feel good. But the doctor, 6 months ago, the doctor said, the diagnosis to me, he said, I have to check the time. He said that you have heart failure. Can you imagine? Same like kalau bilang jantung, gagal jantung, sama seperti gagal ginjal. Gimana kau? Cemas kan? Tentunya kita cemas. Tapi saudara sekalian, saya tidak pernah cemas. Karena janji daripada Yesus itu, janji daripada Allah, janji daripada Rasul dan Nabi-Nabi kita, bahwa kita akan tinggal di tempat yang kekal itu. Kita akan tinggal di kehidupan yang kekal itu. Di mana manakala Yesus akan datang, kita akan melihat dia turun dari langit. Redemption draweth nigh. Bahwa kita akan melihat dan menjemput kita. Itu adalah landasan. Kenapa why should I be discouraged? Why should I be afraid? No. If we afraid, that's when we're not Jesus follower. Why we have to afraid? Friends, ada seorang queen atau ratu sebelum dia eksekusi. Pada tahun 1700, dia meninggal, dieksekusi 1755. Namanya Queen Mary Antoinette. Dia adalah queen terakhir atau raja terakhir di Prancis sebelum revolusi Prancis. Saudara sering dengarkan revolusi Prancis, French Revolution. Akhirnya karena dia terlalu glamor, terlalu hedonis kata orang-orang, terlalu memamerkan harta, sedangkan rakyatnya miskin, menderita secara ekonomi. Akhirnya mereka revolusi dan akhirnya dia dieksekusi. Suaminya sebagai raja dia ditarik sama chariot, gerobak, dan dia dipotong kepala. Kalau di Prancis kalau eksekusi dipilih, mau ditarik pakai kuda, kaki sebelah sana, tangan ditarik, atau beheaded, jadi begini turun. Tapi bukan itu yang saya mau bicarakan. Marie Antoinette pada tahun 2018
kira-kira berapa tahun lalu ya? 7 tahun lalu. Mereka lelang pearlnya. Mereka lelang pearl, mutiara, pearl. Terjual, saudara tahu terjual berapa? $35 million. Can you imagine? Hanya pearlnya itu $35 million. That's crazy. That price is like, kalau di Indonesia saya coba hitung-hitung, mungkin setengah triliun. Kalau setengah triliun rupiah itu, saudara bisa buka bank. Kalau di Indonesia ya. Can you imagine? Pearl itu begitu berharga. Tapi seorang queen yang disayangi sebetulnya oleh rakyat, tapi akhirnya karena dia terlalu hedon dengan harta-harta dia, sedangkan rakyat dia menderita, dan akhirnya dia dieksekusi. Tetapi pearlnya itu bisa dijual $35 million. Saudara sekalian, apa sebetulnya mutiara yang kebenaran yang kita miliki? Mutiara kebenaran yang kita miliki adalah hanya Yesus. That's the only person that we have to believe in. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Itu kembali kepada Yesus. Jadi gospel atau berita Injil itu ke dunia itu adalah yang terdapat di dalam John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Karena demikianlah Allah mengasihi akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan Dia tidak binasa, saudara-saudara sekalian, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya. That's the gospel of the world, that we have to spread the gospel to the world. That's the objectives that we have to do. Myself, when God give me chance, and when pastor called me to give a sermon or witnessing, and I told him, next year I want to do in my wife island, Pulau Bangka. Di sana betul-betul subur dalam arti Advent masih sedikit. Saya tidak mau pergi ke yang terlalu subur, yang Advent dan Kristen banyak. Saya mau pergi ke tempat yang betul-betul. Dan sekarang saya bantu untuk bangun SD di pulau itu. Kalau di kampung saya Rembukan, Parepe, Manado, apa semua itu kan abundant of Christian that we can share the gospel. Of course, they have to be, SDA, Seventh-day Adventist. But what I mean in di Pulau Bangka itu betul memerlukan. Jadi saya sudah komit, saya punya schedule untuk berangkat bulan Maret untuk memberitakan Injil itu. Karena saya pikir saya sudah heart failure. I have to surrendering to God 100%, and I will commit as ability as I can to spread the gospel, helping to build the school. Mereka baru punya SD kelas 1 di Bangka yang pulau besar itu, hanya kelas 1, kelas 2. Tapi next year they want to expand sampai SD keempat. Mereka butuh 4 classroom. And saya said, okay. Dr. Guntaraf already sumbang 70 juta. Terus dari daerah, yang ketua daerahnya Hengki Wijaya, kalau saudara ingat, dia sumbang 30 juta dan lain-lain, dan saya juga sumbang material untuk bangun sekolah di situ. Jadi saya punya komitmen untuk the rest of my life, I want to share the gospel and I want to help the church. That way we can develop. When we develop the church, we can improve. And God will come soon. That's the goal. Kita sudah kerja keras. Kalau saya dari 50 tahun lalu, I was a
church leader, what I mean youth leader. 50 tahun lalu waktu saya masih umur 17 tahun. Ya benar. 50 tahun lalu. This is my brother Venture. Di same church. 50 tahun lalu saya sudah pemimpin the youth pastor, the youth leader, the church, and the music leader too. And I said, why did I waste my time to do the world business? 10 tahun saya di struktural di partai. And I have to come back. In 10 years, the end of my term, I said, stop. I don't want to. Because Megawati waiting for me because nobody, he know me in America. And I never asked to extend my SK. And then I got heart attack at that time, 2010. And I said, forget about that. And now I have to turn into God. That's I always say myself that I have to turn to God and I forget about those things in the world. Forget about that. Tujuan kita ialah surga yang kekal itu. That's the main. Seorang penyanyi terakhir tahun 50-an yang saya sering dengar dari Pastor Max juga bilang, oh he's a golden voice. His name is Jim Reeve. Remember Jim Reeve? The word is Ezekiel. This world is not my home. So where's our home? Our home when Jesus comes, descending from heaven, that He will bring us, and we're gonna picnic 1,000 years. God will show us the creation of Him. 1000 tahun setan di penjara dan 1000 tahun kita kembali ke rumah yang benar. The home, bukan house. Kalau house itu benda saja. Kalau home itu segala sesuatu kita di situ. Hati kita semua di situ. Ialah kerajaan yang kekal itu. Terima kasih. Thank you.